Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Hunting Cerita. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di sebuah pulau terpencil yang tidak tercatat di peta, seorang polisi muda bernama Arman terdampar setelah kapal patroli yang ditumpanginya tenggelam akibat badai besar. Ia berhasil mencapai pantai dengan sisa tenaga tanpa mengetahui di mana ia berada. Saat sadar, Arman dikepung oleh sekelompok wanita yang mengenakan pakaian tradisional dari bahan alami. Mereka berbicara dalam bahasa yang asing, tetapi beberapa kata bisa ia pahami. Seorang wanita yang tampak seperti pemimpin mereka akhirnya berbicara dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. "Kau, laki-laki pertama. Setelah bertahun-tahun, kau harus bantu kami." Arman kebingungan. Setelah beberapa hari tinggal di pulau itu, ia mulai memahami situasi yang mengejutkan. Pulau tersebut dihuni oleh lebih dari 100 wanita, tanpa satupun laki-laki. Pemimpin suku menjelaskan bahwa para pria di pulau itu telah musnah akibat wabah yang terjadi puluhan tahun lalu. Dan sejak saat itu, mereka hanya bertahan dengan mengandalkan kehidupan mandiri. Namun, mereka sadar bahwa tanpa laki-laki, generasi mereka akan punah. Itulah sebabnya, ketika Arman muncul, ia dianggap sebagai jawaban atas doa mereka. Mereka meminta Arman untuk memperpanjang keturunan suku mereka. Arman merasa dilema. Sebagai seorang polisi, ia memiliki kode etik dan rasa tanggung jawab moral. Namun, ia juga memahami pentingnya kelangsungan hidup suku ini. Ia mencoba menawarkan solusi lain, seperti mencari cara untuk membawa mereka kembali ke peradaban modern atau mendatangkan bantuan dari luar. Namun, mereka bersikeras bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Sementara ia berpikir keras, kehidupan di pulau itu mengajarkannya banyak hal. Ia belajar cara bertahan hidup dengan sumber daya alam, mengenal budaya suku tersebut, dan memahami betapa dalamnya ketulusan mereka dalam meminta bantuannya. Konflik batin terus menggerogotinya. Namun, pada suatu malam, sebuah keajaiban terjadi. Sebuah kapal nelayan yang tersesat akibat badai melihat cahaya api unggun yang dibuat Arman dan akhirnya menyelamatkannya. Dengan berat hati, ia meninggalkan pulau itu dan berjanji akan kembali dengan bantuan. Setelah kembali ke daratan, cerita Arman menjadi viral. Banyak yang tak percaya dengan kisahnya. Tetapi, ekspedisi ke pulau itu akhirnya membuktikan bahwa komunitas wanita tersebut memang ada. Dengan bantuan pemerintah dan organisasi kemanusiaan, suku itu akhirnya mendapatkan akses ke dunia luar. Meski Arman tidak memenuhi permintaan mereka secara harfiah, ia tetap menjadi pahlawan bagi mereka. Pulau itu kini berkembang dengan berbagai bantuan, dan masa depan mereka pun lebih cerah dari sebelumnya. Beberapa bulan setelah ekspedisi pertama, Arman memutuskan untuk kembali ke pulau itu sebagai bagian dari tim relawan. Kali ini, ia datang dengan dokter, insinyur, dan guru yang siap membantu suku tersebut beradaptasi dengan teknologi modern tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Para wanita di pulau itu menyambutnya dengan penuh sukacita. Mereka telah membangun struktur sederhana dengan bantuan peralatan yang diberikan oleh pemerintah, dan anak-anak mulai belajar membaca serta menulis melalui program pendidikan khusus. Salah satu wanita yang pernah menjadi pemimpin suku, Laila, kini bertindak sebagai jembatan antara budaya mereka dan dunia luar. Ia mulai belajar bahasa Indonesia lebih baik dan menjadi perwakilan mereka dalam komunikasi dengan dunia luar. Namun, tak semua orang di pulau itu menerima perubahan dengan mudah. Beberapa wanita tua khawatir bahwa modernisasi
akan merusak keseimbangan tradisi mereka. Mereka takut bahwa kedatangan orang luar akan membawa perubahan yang sulit mereka terima. Melihat situasi ini, Arman mencoba menjadi penengah. Ia berdiskusi dengan pemimpin suku dan tim ekspedisi untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan dengan menghormati budaya setempat. Mereka sepakat untuk tetap mempertahankan adat istiadat yang penting sambil mengadopsi teknologi yang bisa membantu mereka bertahan lebih lama. Seiring waktu, kehidupan di pulau itu semakin berkembang. Sistem pertanian mulai diterapkan, air bersih tersedia dengan bantuan sistem filtrasi sederhana, dan beberapa dari mereka bahkan mulai berdagang hasil kerajinan tangan keluar pulau. Arman, yang awalnya datang sebagai orang asing, kini dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka. Meski ia tak tinggal secara permanen di pulau itu, ia sering kembali untuk melihat perkembangan suku tersebut. Setiap kali datang, ia disambut dengan rasa hormat dan kegembiraan. Di akhir kisahnya, Arman menyadari bahwa ia tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi mereka juga telah mengubah hidupnya. Ia bukan hanya seorang polisi yang bertugas menjaga keamanan, tetapi juga seseorang yang membawa harapan dan perubahan bagi mereka yang membutuhkan. Pulau yang dulu tersembunyi kini telah menjadi simbol bagaimana tradisi dan kemajuan bisa berjalan beriringan. Dan Arman, sang polisi yang terdampar, menjadi legenda yang akan selalu dikenang oleh generasi mendatang. Seiring dengan perkembangan yang terjadi di pulau itu, sebuah tantangan baru muncul. Dengan semakin banyaknya interaksi dengan dunia luar, beberapa wanita muda mulai tertarik untuk meninggalkan pulau dan melihat kehidupan di kota. Laila, sebagai perwakilan mereka, mulai mengurus dokumen agar beberapa dari mereka bisa bepergian. Ia mengusulkan kompromi. Mereka bisa tetap menjaga adat istiadat, tetapi juga memberi kesempatan bagi generasi muda untuk memilih masa depan mereka sendiri. Dengan demikian, mereka tidak akan kehilangan identitas, tetapi juga tidak terisolasi dari dunia. Keputusan ini akhirnya diterima oleh mayoritas penduduk. Beberapa wanita memutuskan untuk tetap tinggal, sementara yang lain mencoba menjalani kehidupan baru di luar pulau. Dengan bantuan Arman dan pemerintah, mereka diberikan pelatihan keterampilan agar bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Pulau itu kini bukan lagi tempat yang terisolasi, tetapi menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas bisa berkembang tanpa kehilangan akar budayanya. Dan Arman, yang dulu hanya seorang polisi yang terdampar, kini menjadi bagian dari sejarah mereka, seseorang yang telah membuka pintu bagi masa depan yang lebih cerah. Seiring dengan perkembangan yang terjadi di pulau itu, sebuah tantangan baru muncul. Dengan semakin banyaknya interaksi dengan dunia luar, beberapa wanita muda mulai tertarik untuk meninggalkan pulau dan melihat kehidupan di kota. Laila, sebagai perwakilan mereka, mulai mengurus dokumen agar beberapa dari mereka bisa bepergian. Namun, hal ini menimbulkan perpecahan di antara para penduduk pulau. Beberapa ingin tetap menjaga tradisi dan menolak perubahan, sementara yang lain ingin merasakan kebebasan dunia luar. Arman kembali ke pulau itu untuk membantu menengahi situasi. Ia mengusulkan kompromi. Mereka bisa tetap menjaga adat istiadat, tetapi juga memberi kesempatan bagi generasi muda untuk memilih masa depan mereka sendiri. Dengan demikian, mereka tidak akan kehilangan identitas, tetapi juga tidak terisolasi dari dunia. Keputusan ini akhirnya diterima oleh mayoritas penduduk. Beberapa wanita memutuskan untuk tetap tinggal, sementara yang lain mencoba menjalani kehidupan baru di luar pulau. Dengan bantuan Arman dan pemerintah, mereka diberikan pelatihan keterampilan agar bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun, sebuah ancaman baru muncul. Seorang pengusaha kaya yang mengetahui keberadaan pulau itu berusaha menguasainya untuk dijadikan resor eksklusif. Ia datang dengan sekelompok investor.
mencoba membujuk para wanita untuk menjual tanah mereka. Arman dan Laila segera menyadari bahaya ini. Jika pulau itu jatuh ke tangan pengusaha serakah, budaya dan kehidupan mereka akan hancur. Dengan cepat, mereka mengumpulkan bukti untuk melaporkan ancaman ini ke pemerintah. Pertarungan hukum pun dimulai. Dengan bantuan tim advokat dan organisasi lingkungan, pulau itu akhirnya dinyatakan sebagai kawasan konservasi budaya yang dilindungi, sehingga tidak bisa dikomersialkan. Meski berhasil mempertahankan pulau, Arman menyadari bahwa perjuangan mereka belum selesai. Mereka harus terus melindungi tanah mereka dari ancaman luar, sambil memastikan generasi muda bisa hidup mandiri tanpa kehilangan akar mereka. Pulau itu kini bukan hanya tempat perlindungan, tetapi juga simbol perjuangan mereka melawan eksploitasi dan ketidakadilan. Dan Arman, sang polisi yang pernah terdampar, menjadi sosok yang terus menjaga keseimbangan antara tradisi dan masa depan.